الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين والذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وقال أيضا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. صدق الله وصدق Rasul. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita alhamdulillah kesempatan mulia ini bisa sama-sama menjalankan ibadah Jumat sebagai aplikasi hamba-hamba Allah yang muttaqin, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Salah satunya adalah idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul baik, yaitu menjalankan ibadah Jumat, rangkaian Lailatul Jum'ah mubarakah yang sangat diberkahi oleh Allah. Dan pertemuan kita yang sangat singkat ini mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, figur kita di era yang sangat luar biasa di akhir zaman ini. Kembalilah kita sama-sama mengaji, kembalilah kita sama-sama membuka diri untuk ittiba li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Memang ada pada diri Rasulullah itu menjadi uswah hasanah, teladan yang baik di seluruh zaman. Wabil khusus kita di akhir zaman yang sulit mencari figur pemimpin, maka pemimpin umat Islam yang the best of the best adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sidang Jumat yang terhormat, rukun khutbah yang harus saya sampaikan kali ini adalah penting, adalah intisalul awamirillah wajtanabu nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah yang disingkat dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu penting karena mengingatkan kita di setiap Jumat bahwa kita hamba-hamba Allah, banyak yang lupa kepada Allah, banyak kita berkelimang dengan kesibukan-kesibukan keduniawian sehingga melupakan bahwa kita juga akan kelak kembali kepada Allah. Mestinya ahsin kama ahsanallahu ilaik wabtaghi ilaik wabtaghi fi ma taqallah darul akhirah dulu, baru wala tansa nasibaka minad dunya. Ini saudara PR kita. Bagaimana kita mengejar kehidupan akhirat tapi juga tidak melupakan bahwa kita ini hidup di dunia. Karenanya diingatkan selalu takwa, karena sifat manusia adalah sering lalai. Lalai itu dalam bahasa Arab disebut ghafilun, orang-orang yang lalai. Tapi orang-orang yang ingat kepada Allah namanya zakirun, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah dimanapun dan kapanpun dia berada. Dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah di mana aja. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, kalau kita dijahatin orang, balaslah dengan kebaikan. Minimal kita tidak menzalimi dia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, bergaulah kepada sesama manusia dengan pergaulan yang baik. Sidang Jumat rahimakumullah. Waktu yang saya singkat ini, khatib ingin menyampaikan beberapa hal. Betapa kehidupan manusia ini sangat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian. Justru ujian-ujian yang menimpa di kehidupan kita, internal keluarga kita, ujian di lingkungan kita, ujian di masyarakat kita, ujian di perkantoran kita, ini akan mendewasakan orang beriman. Justru Allah akan angkat derajatnya dengan berbagai ujian-ujian itu. Sebagaimana kita dari kecil, SD, SMP sampai kuliah, melalui berbagai ujian, dan memang dari ujian itulah kita lulus, sehingga kita mendapatkan tempat yang maqamam mahmudah,
Dari situ juga yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Al-Mujadalah ayat 11 itu. Orang yang diangkat derajatnya oleh Allah itu memang orang yang beriman. Dan utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu, baru darajat, beberapa derajat yang akan digapai oleh orang yang beriman itu. Karena hidup ini adalah ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, justru mewujudkan bukti kecintaan Allah kepada hambanya yang beriman, maka kita diuji. Dari ujian itu biasanya kita kembali kepada Allah, tidak lalai. Fafirru ilallah, fafirru ilallah. Dan ujian yang kita hadapi tentunya ujian yang sangat banyak, dan kebanyakan ujian itu membuat kita gelisah. Nah, penyakit gelisah ini berat urusannya. Oleh karena itu kita ingin berdoa kepada Allah, bagaimana orang beriman itu agar tentram hatinya. Bagaimana supaya kita ini jiwanya tenang. Itu yang harus kita cari. Kalau mencari kesenangan mungkin mudah, tapi mencari ketenangan batin, ketenangan hati itu yang penting, saudara. Karena ya alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu bizikrillah, dengan menyebut banyak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang yang mengingat kepada Allahnya banyak, pasti hatinya tenang. Setidaknya ada 3 saudara yang ingin saya sampaikan, bagaimana konsep atau kiat supaya hati kita tenang. Saya tingkat dengan istilah T. Yang pertama adalah taat kepada Allah, D adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, T-nya adalah taubat dan tawakal. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaknya yang pertama adalah taat kepada Allah. Perintahnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada umar. Saudara, 3 ketaatan yang harus kita bangun, dan kita adalah ingin menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah. Taat ketika kita dipanggil azan, berarti dia taat menjalankan ibadah sholat. Ketika dia qiyamul lail, walaupun sunnah, tapi dia berusaha semaksimal mungkin, karena dia pengen hidupnya tenang, bangun malam, tahajud. Paksakan diri kita, biasakan, kita latih. Berat Pak Ustadz, tapi memang harus kita lakukan. Berat itu kalau nggak biasa, tapi kalau sudah terbiasa kita qiyamul lail, malah menjadi kebutuhan batin tersendiri. Kita merasa rugi kalau kita tidak qiyamul lail, itu baru the best. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak, ayatnya jelas. Sebagian malam itu tahajudlah kalian. Fatahajjat nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Insyaallah boleh jadi dengan bangun malam, zikir, qiyamul lail, istighfar, baca Quran, qiraatul Quran, itu ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda, mengangkat derajat kita ke tempat yang terpuji. Ini saudara, maka kita butuh Allah, kita wajib taat kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Allah sampai titik darah penghabisan. Sembah Allah sampai kita dijemput ajalnya. Dan ajal nggak usah minta dipanjangin, nggak usah minta dipendekin, nggak usah minta dimajuin. Sudah ada ketentuan, ya ada ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mau minta maju, mau minta mundur, semua sudah ada ajalnya, saudara. Tinggal bagaimana kita, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, meminta kepada Allah agar kematian kita itu, hidup kita ini diakhiri dengan husnul khatimah. Itu yang penting. Sebuah akhir happy ending, ending kematian yang indah, ending kematian yang diridhoi Allah, radiyatan mardiyah. Kita datangnya kepada Allah, ngadep Allah, usul kepada Allah, ridho, Allah ridho. Kita ridho, Allah ridho, subhanallah. Itu yang luar biasa yang harus kita jumpai nanti di kehidupan kita akhirnya. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, saudara. Memang dijadikan hidup dan mati kita ini, bekerja kita sekuat mungkin, dan juga kita beribadah seolah-olah besok pagi kita dijemput sebuah kematian. Nah, etos kerja di sini. Jadi kalau umat Islam itu justru disuruh bekerja keras, tapi ingat bahwa di samping kerja keras itu juga kita semangat untuk ibadah.
ada balancing, ada keseimbangan, tidak terlalu mencintai dunia, tapi juga tidak melupakan dunia, karena dunia adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladang kita. Kita cocok tanam dengan iman, dengan amal soleh, dengan keilmuan yang kita punya, kita bisa mengajar, taklim. Dengan harta yang kita miliki, kita bisa membangun pesantren, bangun masjid, memakmurkan masjid di lingkungan kita, membesarkan yayasan, membantu fuqara, du'afa, kemanusiaan, kepedulian sosial, kerja bakti dan sebagainya. Itu adalah amal soleh yang kita tanamkan di dunia ini untuk menghadapi akhirat kelak yang luar biasa, saudara. Sehingga kita tidak akan menyesal karena kita sudah perbanyak amanu, beriman, dan juga beramal soleh. Dan apalagi terlebih dengan sedekah dan sedekah yang akan membantu kita menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat. Saudara sidang Jum'ah rahimakumullah, ketenangan dengan kaifiah qiyat yang kedua adalah zikir, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja alladzina yuqimunas shalah, mereka orang-orang yang mendirikan salat. Di mana saja kita berada, saudara, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Berzikir kepada Allah baik dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, di mana saja kita selalu ingat kepada Allah, dan ingat kepada Allah ini pasti dia hatinya tenang. Karena menyerahkan urusannya kepada Allah, fawidu amri Allah. Saya yang berikhtiar, saya yang bekerja, saya jaga disiplin, saya jaga loyalitas, saya jaga kebersamaan. Saya hanya menjalankan ini sebagai sebuah ikhtiar. Urusan rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dia yakin itu. Siapa yang takwa kepada Allah, rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas dia menjalankan sebuah ikhtiar, tapi urusan hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep orang-orang yang zikir, orang-orang yang akan diberikan ketenangan batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu, saudara, ada yang dikerasin, ada yang dipelanin. Ada yang jahar, ada yang sir. Yang jahar itu sesungguhnya sebuah tajribat, latihan. Latihan apa? Latihan menggempur kerasnya hati. Hati manusia yang syadidul qalbi, otaknya keras, arahnya ngajak kepada kemaksiatan, hawa nafsu selalu memusuhi dan mengujuk-ujuk kita supaya berbuat kezaliman, kejahatan. Tapi kita gempur dengan sebuah zikir yang keras, dengan suara yang tinggi, dikandung maksud itu menggempur kekerasan jiwa sadidul qalbi itu menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kelas-kelas tertentu dia sudah mulai berzikir dengan sir, zikir yang dengan ya latif, Allah latif. Innahu huwas samiul alim, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ada zikir-zikir itu di setiap waktu, tidak selamanya harus dikeraskan. Sambil dia naik kendaraan, sambil bekerja, tapi hatinya tetap berzikir. Ini namanya zikir qalbi, yang hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jum'ah rahimakumullah. TDT. T yang ketiga kiatnya adalah tawakal dan taubat. Saudara, sudah wayahnya kita semua menghitung, karena kita tidak tahu kapan kematian itu akan tiba. Maka fa'ajjilu bil ijabah. Fa'ajjilu bil ijabah. Segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatubu ilallahi taubatan nasuha. Bukan tobat dalam perspektif lisan, tapi tobat yang sesungguhnya menyadari masa lalu kita semua punya kesalahan. Ya Allah, ilahilas tulil fidausi ahla waladu ala nari jahim. Kita menyadari sesungguhnya diri kita juga merasa diri tidak pantas masuk surga, tapi kita juga nggak kuat masuk neraka. Ini doa politis didramatisir oleh Abu Nawas, tapi doa yang luar biasa ini maknanya adalah sadar diri kita masih penuh dengan dosa. Kita datang kepada Allah, innaka ghafirudz dzambil adzim. Engkaulah Allah yang bisa menghapus dosa-dosa saya ini. Karena kita mengakui kita banyak dosa sehingga kita ingin menebus dosa. Kita mengaku kita kurang banyak amal soleh, kita banyak amal soleh. Kita kurang ilmu, kita datang ke majelis ilmu, baca buku, baca kitab, ke halakoh-halakoh dzikir dan lain sebagainya. Karena menyadari diri kita kurang. Belajarlah kita pengen menjadi wong benar, bukan merasa benar.
Kalau kita ingin menjadi orang benar, itu berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menambah informasi, amal soleh, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Saudara, dari yang kewajiban-kewajiban ibadah sholat yang hanya wajib kita tambahi dari yang sunnah-sunnah. Yang puasa-puasa wajib kita tambah juga dengan puasa sunnah. Yang tidak pernah menyentuh Quran, kembali buka Qurannya, kita khatamkan Quran. Lebih dari itu kita fahami tafsirul Quran. Semoga yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi diri Fatih pribadi dan kita semuanya untuk dalam rangka menggapai ketenangan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim.